Hai, Sobat Pasar Modal, kembali lagi bersama gua, Fajar Sidik, di channel kesayangan lu semua di Seni Pasar Modal. Kita kembali lagi di program kesayangan kita semua di Nanam Fulus. Salah satu program yang menjelaskan atau menceritakan mengenai yang namanya masalah-masalah keuangan yang dihadapi oleh lu ataupun oleh gua pribadi. Tentunya mencari solusi terhadap hal itu tujuannya satu, untuk mencapai financial freedom. Kita kembali lagi ke topik yang cukup, ya menurut gua pribadi menjadi salah satu concern di zaman sekarang. Ya kemarin kita udah ceritanya tentang hedon, ya kita akan menceritakan tentang yang namanya locus of controls. Apa sih itu? Yang penasaran? Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe dulu nih di konten ini. Konten ini silakan like, share, dan subscribe, dan juga komen kalau konten ini bermanfaat. Yuk kita mulai aja. Check it out. Perilaku keuangan yang kurang bertanggung jawab memiliki keterkaitan erat dengan yang namanya perilaku konsumtif, baik secara individu ataupun secara kelompok. Meskipun seseorang memiliki pendapatan yang besar, hal itu belum menjamin bahwa mereka dapat mengatur pengeluaran keuangan mereka. Fenomena ini menyebabkan banyak dampak terhadap individu, termasuk yang memiliki pendapatan yang cukup besar. Mengalami masalah dampak finansial menjadi salah satu yang disoroti oleh para peneliti, yang menurut mereka bahwa perilaku keuangan yang tidak bertanggung jawab seringkali membuat individu untuk berpikir jangka pendek dan cenderung terlibat dalam belanja impulsif. Hal ini berarti mereka tidak mempertimbangkan dengan matang konsekuensi jangka panjang dari pengeluaran mereka, dan mereka lebih fokus pada kepuasan segera. Penjelasan ini menggambarkan bahwa locus of control, apa itu? Yaitu adalah pandangan individu terhadap kejadian yang terkait dengan sejauh mana seseorang memiliki kendali atau pengaruh terhadap hal-hal yang mampu mengendalikan apa yang terjadi pada dirinya atau tidak. Dalam konteks ini, Sobat Pasar Modal, locus of control dapat berperan sebagai variable inverting ataupun yang mempengaruhi hubungan antara gaya hidup hedonisme, kecerdasan spiritual, dan perilaku keuangan, salah satunya yang dialami oleh Gen Z. Locus of control merujuk pada kepercayaan individu tentang sejauh mana mereka memiliki kendali atas kehidupan dan keputusan mereka. Gen Z seringkali locus of control internalnya percaya bahwa mereka memiliki kendali atas nasib dan keputusan mereka sendiri, termasuk pengelola keuangan. Mereka mungkin cenderung mengambil tanggung jawab penuh atas tindakan keuangan mereka, merencanakan dan mengelola keuangan dengan bijaksana serta mengutamakan tujuan jangka panjang. Tapi di sisi lain, Gen Z dengan locus of control eksternalnya cenderung menganggap bahwa faktor eksternal sebagai keberuntungan serta ataupun keadaan luar kendali mereka yang menentukan hasil keuangan mereka. Mereka mungkin lebih cenderung mengalami kesulitan dalam mengendalikan pengeluaran, menabung, atau mengambil keputusan keuangan yang bertanggung jawab. Dengan memasukkan locus of controls sebagai variabel ini, kita dapat melihat bagaimana gaya hidup hedonisme dan kecerdasan spiritual dapat mempengaruhi perilaku keuangan. Salah satunya Gen Z, yang melalui persepsi mereka tentang sejauh mana mereka memiliki kendali atas kehidupan mereka. Sobat Pasar Modal, misalnya nih, Gen Z dengan gaya hidup hedonistiknya memiliki locus of control internal mungkin lebih mampu mengendalikan keinginan impulsif dan membuat keputusan keuangan yang bijaksana. Oke Sobat Pasar Modal, semoga locus of control lu itu ya baik ya.
Dengan cara itu akan berdampak kepada spiritual dan perilaku atau habit atau financial behavior lo dalam memutuskan sesuatu. Itu penting banget. Kalau lu pengen belajar lebih dalam dengan financial behavior, lu harus pantengin terus channel Seni Pasar Modal ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kalau konten ini bermanfaat. Dan komen juga kalau misalkan ada yang senasib kayak itu dengan cerita ini. Oke, Sobat Pasar Modal, itu aja yang bisa gue sampaikan. Gue Fajar Siddiq pamit, see you, bye-bye, dan sampai jumpa di video selanjutnya.